KKB Papua tantang TNI berperang. Siapkan 5 jenis senjata canggih, termasuk Steyr AUG Australia. Konflik panjang yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata, KKB, dengan TNI Polri di Papua masih terus bergulir. Terbaru kelompok teroris KKB Papua justru menantang TNI dan Polri berperang di wilayah yang mereka tentukan. Mereka seakan tak gentar dengan pasukan TNI maupun Polri yang didatangkan ke Papua untuk memburu kelompok teroris itu. Kepercayaan diri KKB Papua tak datang dengan sendirinya atau tak beralasan. Belakangan diketahui, mereka berani lantaran memiliki modal persenjataan yang tak bisa diremehkan. Setidaknya KKB Papua menyiapkan 5 jenis senjata untuk perang dengan TNI, Polri. Salah satunya ada senapan Steyr AUG buatan Australia. Ada jenis 5 senjata api milik KKB Papua yang diduga didapatkan baik dari cara merampas maupun membeli secara ilegal di perdagangan gelap. 1. Senapan serbu AK-47 dan AK-74. Ada AK-47. Dalam kasus ini sudah dinyatakan pihak kepolisian jika ada seorang anggota KKB yang melarikan diri membawa AK-47. Untuk diketahui, ada berbagai varian seperti AK-74 pernah terlihat digunakan kelompok bersenjata Papua. Senjata bermagasin melengkung khas rancangan Kalashnikov buatan Uni Soviet itu sepertinya menjadi senapan wajib dalam setiap konflik bersenjata, mulai dari Afrika, Eropa, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Dalam penggunaannya, AK-47 dikenal bandel dan mudah dirawat. Selain tidak masalah jika terendam air atau masuk lumpur, memiliki daya serangnya juga besar dengan kaliber 7,62 mm. Sayangnya, akurasinya masih di bawah senapan M16, terutama untuk target lebih dari 400 meter. Dalam sejarahnya, kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet pada era Orde Lama membuat puluhan ribu senapan AK-47 dan AK-74 memasuki tanah air. Pasukan elit Indonesia seperti RPKAD, Kopasgat, Marinir, hingga Banteng Rider pernah menggunakan AK-47. Meski kini Indonesia memiliki sendiri senjata secara khusus dengan produksi pindad. 2. SS-1V1. Berikutnya adalah SS-1V1, di mana senjata api ini dipakai oleh KKB Papua dalam beberapa kesempatan. Diduga SS-1V1 adalah senjata rampasan. Bahkan berdasarkan data yang dilansir dari Tribun News, aksi melakukan perampasan Senpi pernah dilakukan KKB Papua saat serang pos polisi Paniai hingga seorang anggota Polri Bribtu Christian terluka akibat dikeroyok, Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020 silam. Meski kemudian kasus ini diusut dan pelaku terus dikejar. Seperti diketahui, jenis senjata KKB Papua yakni SS-1V1 ini dianggap sangat berbahaya. Melansir dari laman resmi PT Pindad, SS-1V1 merupakan senapan serbu pertama yang diadopsi langsung dari FNFNC. Senapan ini memiliki berat kosong 4,02 kg dan berat isi 4,38 kg. Dengan munisi pukul 556 x 45 mm standar NATO dan panjang laras 449 mm, SS-1V1 dapat menembak dengan sangat akurat sampai dengan jarak 400 meter. Mobilitas dalam penggunaan SS-1 dapat semakin mudah dengan popor yang dapat dilipat. 3. Senapan mesin PKM. Selain senapan serbu perorangan, dilansir dari Tribun News menyebutkan kelompok bersenjata Papua secara langka pernah dipotret menentang senapan mesin, salah satunya senapan mesin regu PKM buatan Rusia. Bahkan, senapan mesin PKM mampu memberondong peluru 650 per menit. Jarak efektif tembakan rata-rata 1 km, tetapi mampu mencapai jangkauan 3,8 km. PKM menggunakan peluru kaliber 7,62 mm. Senjata itu sudah teruji di berbagai konflik dunia dan menjadi senapan mesin andalan Blok Timur di masa lalu. Meski hingga kini belum diketahui secara pasti, dari mana mereka KKB Papua mendapatkannya. Namun diduga mereka mendapatkannya dari pemasok senjata ilegal. 4. Senapan Steyr AUG. Senjata jenis ini termasuk paling canggih di antara jenis senjata lainnya. Dalam beberapa kasus dan foto-foto yang tersebar di dunia maya, selain senjata api rakitan, kelompok bersenjata di Papua juga memiliki Steyr AUG buatan Austria. Diduga senjata api ini mereka rampas dari anggota Brimob Polri.
Namun kuat dugaan mereka membeli senjata api ini secara ilegal. Seperti diketahui, berdasarkan data dari Kompas.com, senjata api jenis ini digunakan oleh kelompok Sabinus Walker saat menembak mati seorang anggota BRIMOB pada 2015. Jarak tembak yang mereka lakukan cukup jauh sesuai dengan spesifikasi dari Steyr AUG, sebab senjata api ini memiliki teleskop yang dapat digunakan untuk membidik dari jarak jauh. Jarak efektif tembakan mencapai 500 meter. Bahkan, senjata itu kerap digunakan BRIMOB dalam latihan tembak reaksi dan berbagai misi. Adapun bobot kosong senapan buatan Australia itu hanya 3,6 kg dengan tampilan yang ringkas. Maka tak heran, senapan Steyr AUG pun digunakan sebagai andalan banyak pasukan khusus di dunia seperti di Australia, Irlandia, Italia, Turki, hingga Malaysia. Senjata ini dianggap paling mematikan, sebab, dengan kecanggihannya dan teropong yang dimiliki, seseorang bisa mengeksekusi korban dari jarak yang jauh dari atas bukit, pepohonan dan gedung-gedung tinggi, bahkan dari tempat intai yang tak diketahui, karena bisa menjangkau jarak tembak hingga 500 meter lebih. 5. Senapan serbu M16. Seperti diketahui, senapan serbu pernah terlihat ditentang seorang anggota KKB Papua, dan beredar di sosial media. Untuk diketahui, M16 selain dipunyai tentara Amerika Serikat, M16 dan M4A1 saat ini juga digunakan oleh 15 militer negara anggota NATO dan 80 negara non-NATO. Awalnya, M16 adalah senjata militer standar untuk tentara AS, tetapi digantikan oleh M4. Dalam sejarahnya, baik M4A1 dan M16 dapat menggunakan sistem operasi terbaik yang tersedia untuk operasi kuartal dekat. Spesifikasi kedua senjata api ini saat menembak dengan laju mulai dari 700 hingga 950 putaran per menit secara cepat, dengan panjang 5,56 mm. Dalam penggunaannya, senjata-senjata ini dapat digunakan untuk menembak secara semi-otomatis dan sepenuhnya otomatis. Lalu, beberapa anggota kelompok gerakan bersenjata KKB Papua sempat terlihat menyandang senapan M16, dengan varian M16A1 yang lebih sering digunakan. Dalam penggunaannya, senjata-senjata ini dapat digunakan untuk menembak secara semi-otomatis dan sepenuhnya otomatis. Lalu, beberapa anggota kelompok gerakan bersenjata KKB Papua sempat terlihat menyandang senapan M16, dengan varian M16A1 yang lebih sering digunakan. Senjata buatan Amerika Serikat itu digunakan sejak era Perang Vietnam. Salah satu senapan serbu paling terkenal di dunia, M16 menggunakan peluru kaliber 5,56 mm dengan jarak efektif tembakan sekitar 500-800 meter. Namun, peluru yang ditembakkan bisa mencapai jarak 3 km. Tak kurang dari 80 negara pernah atau masih menggunakan M16 sebagai senapan standar untuk para prajuritnya. Salah satunya Indonesia. TNI pernah menggunakan M16 untuk mempersenjatai batalion tempurnya, sebelum akhirnya perusahaan pertahanan Indonesia Pindad memproduksi SS1 yang merupakan lisensi dari FNC Belgia. Meski banyak yang menduga itu bukan senjata api asli atau organik, tetapi senjata api rakitan, namun sejumlah foto-foto tersebut menunjukkan itu, M16 itu dari pabrikan dan diduga digunakan melawan anggota TNI Polri. M16 dianggap sebagai senjata paling mematikan, meski dengan keterbatasan beberapa jarak tembak dan jangkauannya.